Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Gimana kabar adik-adikku semuanya di hari ini? Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita sekeluarga, ya, saudara-saudara kita dimanapun berada. Nah, gimana? Masih semangat berpuasa? Sudah pernah batal belum puasanya? Atau mungkin setiap hari puasa penuh sampai maghrib? Adik-adikku barakallahu fikum, itulah kita harus latihan dan harus kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena Allah Subhanahu wa taala telah melimpahkan berbagai macam kenikmatan kepada kita semuanya. Di antaranya adalah kita bisa latihan puasa. Ya. Kalau mungkin yang puasanya belum sampai maghrib, ya, mungkin sampai duhur atau mungkin sampai asar atau mungkin sampai jam berapa gitu ya latihan. Mudah-mudahan latihan itu nanti akan membawa manfaat, membawa faidah. Jadi kita terlatih nanti, ya, ketika kita sudah dewasa, ya, kita terlatih untuk menjalankan puasa, menahan lapar dan dahaga, ya, yang biasanya kita bisa makan, bisa minum, ya, setiap saat, kapanpun mungkin bisa makan dan minum, tapi dengan berpuasa itu kita harus menahan diri, ya. Menahan diri dari apa? Menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, ya. Kayak kemarin, ya. Kemarin kita sudah bahas tentang pembatal-pembatal puasa, ya kan? Di antaranya apa? Makan dan minum dengan sengaja. Nah, adik-adikku barakallahu fikum, dengan kita berpuasa, dilatih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berpuasa, diberi kewajiban untuk berpuasa, itu salah satu manfaatnya adalah kalau kita bisa menahan diri dari hal-hal yang biasanya boleh, ya, pas di luar bulan Ramadan itu boleh, makan minum boleh, ya. Ketika kita bisa menahan diri dari hal-hal yang seperti itu, ya, yang aslinya itu boleh. Kemudian di bulan Ramadan ketika pas berpuasa siang hari kita nggak boleh makan, nggak boleh minum, kita bisa dan kuat untuk menahan diri, ya. Harapannya nanti kita juga bisa menahan diri dari hal-hal yang dilarang oleh Allah, ya. Menahan diri dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang aslinya aja boleh kita bisa, ya. Yang aslinya saja kita dibolehkan makan minum, kemudian kita menahan diri, kita bisa menahan diri, kita bisa menjaganya, ya. Oleh karena itu, kalau hal-hal itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, aslinya nggak boleh baik bulan Ramadan maupun selain bulan Ramadan, maka kita juga bisa untuk meninggalkannya, bisa menahan diri untuk tidak menerjangnya. Nah, dan itulah salah satu tujuan kita berpuasa, la'allakum tattaqun, supaya kita semuanya menjadi hamba Allah yang bertakwa. Apa sih bertakwa itu, Kak Ilyas? Takwa itu adik-adik, ya, takwa itu kita bisa menjalankan perintah Allah, ya, kemudian bisa meninggalkan larangannya. Ya, misalnya tatkala kita berpuasa siang hari, ya, meskipun kita nggak ada orang di rumah, hanya kita sendiri, kita nggak akan makan, nggak akan minum, ya. Kenapa? Karena kita merasa diawasi oleh Allah. Allah yang di atas arsy melihat kita, ya, senantiasa mengamati kita, senantiasa apa? Melihat kita, melihat gerak-gerik kita. Oh, berarti misalnya kita makan minum, lampunya dimatikan misalnya, gelap gulita di dalam rumah, ditutup semuanya, dikunci semuanya, nggak ada seorang pun yang tahu, tapi Allah Subhanahu wa taala Maha tahu, ya. Allah Subhanahu wa taala Maha tahu, dan
kalau kita membatalkan puasa kita, maka Allah pun juga akan mencatatnya. Malaikat-malaikat yang berada di sekitar kita akan mencatatnya. Kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Dalam surat Al-Infitar dijelaskan adik-adik ya. Ada malaikat-malaikat yang mulia. Mereka senantiasa mencatat perbuatan kita. Nah, itu dengan berpuasa itulah kita dilatih, ya, dilatih untuk senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti selepas bulan Ramadan, karena kita sudah latihan berpuasa, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah senantiasa melihat, mendengar apa yang kita ucapkan, ya. Maka setelah bulan Ramadan berlalu, kita akan senantiasa menjaga diri, ya, menjaga diri. Ketika jalan, misalnya di jalan ternyata nemu dompet. Nah, nemu dompet dibuka ternyata ada isinya uang. Wah, rezeki ini dipek aja misalnya gitu. Boleh apa enggak adik-adik? Enggak boleh. Itu dilihat. Kalau ada dompet biasanya ada KTP-nya, ada surat-surat ini, itu dan sebagainya. Dilihat, oh ternyata punya namanya ini, ada namanya alamatnya ini. Kalau kita bisa, antarkan, serahkan ke orangnya. Kalau nggak bisa, ya diumumkan, ini dari desa mana dan seterusnya. Mungkin minta tolong. Jangan sampai ketika kita nemu seperti itu, wah rezeki ini mumpung, apa dia dapat uang, nanti kita beli ini. Boleh seperti itu? Enggak boleh. Meskipun enggak ada orang yang tahu adik-adik. Ya. Tapi ingat Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengetahui perbuatan kita. Dan dicatat oleh para malaikatnya. Ya. Oleh malaikat-malaikat Allah akan dicatat itu. Akan dicatat dan nanti kita akan dimintai pertanggungjawabannya. Dulu kamu, misalnya pas di akhirat nanti, dulu kamu pernah nemu uang sekian-sekian di sini, kemudian kamu ambil, kamu miliki, kamu belikan ini dan seterusnya. Kenapa nggak dikembalikan? Kenapa uang itu nggak dikembalikan ke pemiliknya? Nanti gimana kalau kita ditanya seperti itu? Apa jawabannya coba? Nah, itulah makanya kita merasa senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Itu tadi, itu salah satu di antara tujuan takwa berpuasa. Salah satu di antaranya tujuannya adalah apa? Untuk kita menjadi hamba yang bertakwa, ya. Tatkala kita berpuasa, melatih diri kita, maka kita akan menjadi hamba yang bertakwa. Dan adik-adikku barakallahu fikum, alhamdulillah puasa di hari ini kita sudah memasuki pada tanggal 20 kalau nggak salah adik-adik ya. Karena kita dulu mulainya di hari Ahad kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah di hari Ahad kita berpuasa, dan sekarang di hari Jumat berikutnya itu di hari tanggal 20 Ramadan kalau nggak salah. Nah, kalau 20 Ramadan berarti nanti malam itu sudah masuk ke 10 terakhir di bulan Ramadan. Nah, ada apa Kak Bulias 10 akhir di bulan Ramadan? Kalau kita sudah memasuki bulan akhir, kalau kita sudah memasuki 10 akhir di bulan Ramadan, berarti sebentar lagi Ramadan akan berakhir. Ramadan akan meninggalkan kita. Ya, dan kita sudah keluar dari bulan Ramadan, berarti tidak berada di bulan-bulan yang mempunyai keutamaan yang luar biasa. Ya. Kalau Ramadan kita kemarin sudah pelajari bahwasanya ketika bulan Ramadan pintu-pintu surga dibuka, tidak ada satu pintu pun dari 8 pintu surga yang ditutup. Ya. Kemudian pintu neraka ditutup rapat-rapat. Dari 7 pintu neraka tidak ada satu pun yang dibuka. Jadi ditutup rapat-rapat. Setan dibelenggu sehingga tidak bisa leluasa menggoda manusia. Nah, bulan itu, keutamaan itu hanya dimiliki oleh bulan Ramadan, tidak ada di bulan-bulan selainnya. Nah, berarti kalau kita nanti sudah masuk di bulan Syawal, bulan
Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan seterusnya, kita nggak mendapatkan keutamaan bulan Ramadan lagi. Kenapa? Karena bulan Ramadannya sudah berlalu. Nah, sebelum berlalu, sebelum berakhir, sebelum meninggalkan kita, maka kita maksimalkan ibadah kita. Adik-adik baca Al-Qur'annya sudah khatam berapa kali? Ayo coba. Sudah nyampe berapa juz? Kalau yang belum khatam sama sekali. Sekali aja belum Kak Abulias misalnya gitu. Baru dapat 5 juz, baru dapat 20 juz misalnya gitu. Ya. Tetap semangat, perbanyak. Masih ada kesempatan sekitar 9 atau 10 hari lagi ke depan, ya. Ibarat adik-adik pernah lihat kuda apa enggak? Kuda, pacuan kuda pernah lihat? Kuda itu kalau kuda balapan ya, kalau balapan kuda, nah kalau kita lihat maka semakin mendekati garis finish itu biasanya kuda itu akan semakin memacu dengan kencang. Ayo tambahkan lari lagi supaya menjadi juara 1. Nah, seperti itu. Kita pun juga demikian adik-adik, bisa mengambil pelajaran dari balapan kuda tersebut. Sebentar lagi Ramadan akan berakhir. Ya, tinggal 9 atau 10 hari lagi. Kalau bulan ini kita berpuasa 29 hari, ya, makanya tinggal 9 hari lagi. Tapi kalau 30 hari di bulan Ramadan ini, maka ya tinggal 10 hari lagi adik-adik. Ya, itu tadi. Nah, itu yang pertama adik-adik. Yang kedua, tatkala kita sudah memasuki 10 hari terakhir, berarti kita akan melalui salah satu malam yang sangat mulia. Malam apakah itu? Nah, kita sering mendengar istilah Lailatul Qadar. Nah, apa sih Al-Qadar itu? Apa sih Lailatul Qadar itu? Insya Allah akan kita pelajari di hari ini. Jadi sudah siap semuanya insya Allah? Ya, disimak ya. Nanti kita akan belajar bersama tentang Lailatul Qadar dan bagaimana kita bisa mendapatkan Lailatul Qadar. Siap? Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, kami meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, ya. Ilmu yang bermanfaat, rezeki yang berbarokah, rezeki yang baik dan amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, adik-adik barakallahu fikum, sebelum kita membahas apa itu Lailatul Qadar, maka yuk kita baca surat Al-Qadar dulu ya. Siap? Sudah hafal apa belum? Kalau belum hafal mungkin bisa buka Al-Qur'annya, buka mushafnya, kita baca. Ya, ingat adik-adik, tatkala kita membaca Al-Qur'an, ya, satu huruf dari Al-Qur'an akan diberi satu kebaikan, dan satu kebaikan itu dikalikan 10 kali lipat. Jadi 1 kali 10 dapat 10 kebaikan. Nah, apalagi di bulan Ramadan, mungkin di bulan Ramadan bisa berlipat-lipat lagi adik-adik karena bulan penuh keberkahan. Siap adik-adik? Sudah siap apa belum? Ayo kita mulai ya. Bagi yang belum hafal bisa dibuka mushafnya. Kalau sudah hafal alhamdulillah bisa diikuti Kak Abulias ya. Kita baca bareng biar dapat pahala yang banyak ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Surat Al-Qadr. Ya, surat Al-Qadr kalau kita hitung hurufnya ada berapa? Adik-adik bisa menghitungnya?
Ayat 1 coba kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 adik-adik. Baru ayat 1 saja 20 huruf kalau nggak salah ya. 20 huruf. Kemudian kalau dikalikan 10 berarti 200. 200 kebaikan akan diberikan kepada kita. Ya. Itu. Apalagi kalau di bulan Ramadan mungkin bisa berlipat kali, ya, berlipat ganda, bisa lebih dari 200 kebaikan tadi. Ya. Seperti itu. Oleh karena itu adik-adik, semangatlah. Ya, mari kita tingkatkan semangat kita dalam membaca Al-Qur'an, terutama di bulan Al-Qur'an ini. Kok bulan Al-Qur'an Kak Bilas? Iya, karena di bulan Ramadan inilah Al-Qur'an diturunkan. Nah, kita pelajari nanti Lailatul Qadar. Ya, surat Al-Qadar. Ini ada surat tersendiri di dalam Al-Qur'an ya, yang mengisahkan tentang Lailatul Qadar. Apa sih itu Lailatul Qadar? Adik-adik sudah tahu apa belum? Nah, kalau yang sudah tahu berarti kita murojaah. Kalau belum tahu, disimak, berarti ilmu baru buat kita. Ya, biar kita semakin tahu arti dan keistimewaannya. Soalnya kalau kita nggak tahu keistimewaannya, nggak tahu mungkin manfaat benda tersebut, sesuatu tersebut, maka kita mungkin nggak terlalu menghargainya adik-adik. Ya. Kita nggak akan menjaganya, kita nggak akan menggunakannya. Ya. Yang mungkin dulu pernah Kak Willy sampaikan ya, tatkala kita misalnya anak kecil dikasih emas misalnya gitu ya, misalnya ini berupa emas misalnya gitu. Kalau ini berupa emas, harganya mahal apa enggak adik-adik? Mahal. Tapi kalau orang nggak tahu apa itu emas, ini fungsinya untuk apa dan seterusnya, dikasih seperti ini misalnya terbuat dari emas, udah dibiarin aja. Misalnya anak 2 tahun, dikasih begini paling dipanting-panting, dibuang dan seterusnya. Ya apa enggak? Karena dia nggak tahu apa itu emas. Betapa tingginya harganya, betapa mahalnya harga tersebut, emas tersebut. Ya, itu lain halnya kalau itu dimiliki, diberikan kepada orang yang tahu apa? Yang tahu bahwasanya emas itu adalah benda yang sangat mahal. Dia akan menjaganya, menyimpannya dengan baik, memanfaatkannya. Ya, demikian juga kita adik-adik. Nah, kita belajar tentang Lailatul Qadar. Apa itu Lailatul Qadar? Nanti akan kita, tatkala kita sudah mengetahui keutamaannya, fadilahnya dari Lailatul Qadar, maka kita nanti akan bisa semangat untuk beribadah di malam-malam tersebut. Nah, adik-adik barakallahu fikum, Lailatul Qadar terdiri dari 2 kata adik-adik. Lailah dan Al-Qadar. Lailatun. Apa yuk, siapa yang tahu apa artinya Lailatun? Di dalam Al-Quran sering sekali disebut dengan kata lail. Baik lail maupun lailah. Apa artinya adik-adik? Lailatul Qadar. Lailatun. Nah, Lailatun itu artinya malam. Malam. Dan kata malam, al-lailah atau lail itu di dalam Al-Quran banyak adik-adik. Mungkin kalian sudah hafal juz 30 ya. Wal-laili idza yaghshaha, wal-laili idza saja, wal-laili idza yaghsha, wal-laili idza as'as, wal-laili wa ma wasaq, dan seterusnya, masih banyak lagi. Ya, bisa dicari nanti. Itu menunjukkan bahwasanya antara malam dengan siang itu ada perbedaannya. Malam itu lebih mempunyai keutamaan tersendiri dibandingkan siang hari adik-adik. Ya, oleh karena itu malam Allah menyebutkan adalah Lailah, Lailatul Qadar. Ya, Lailah malam. Itu tadi ya, 1. Karena tadi ada 2 kata, Lailatun dan Al-Qadar. Lail artinya malam. Nah, apa yang kedua? Al-Qadar. Apa artinya Al-Qadar? Al-Qadar itu disebutkan oleh para ulama mempunyai beberapa arti adik-adik.
Nah, nanti kita sebutkan 2 saja, ya. Al-Qadr itu mempunyai arti yang pertama kemuliaan. Nah, berarti kalau Lailatul Qadar adalah malam yang penuh dengan kemuliaan, malam yang memiliki kemuliaan. Nah, paham ya? Lailatun itu artinya malam, Al-Qadr itu kemuliaan. Berarti kalau digandeng, Lailatul Qadar adalah malam penuh kemuliaan atau malam yang memiliki kemuliaan. Ya, seperti itu. Karena beda dengan malam-malam yang lainnya. Kemuliaannya apa? Nanti akan kita pelajari insyaallah, ya. Itu tadi. Jadi Lailatul Qadar, Al-Qadr yang pertama artinya apa? Kemuliaan. Karena di malam tersebut terkandung banyak sekali kemuliaan. Paham adik-adik ya? Ada 2 kata tadi, Lailatun dan Al-Qadr. Lailatun artinya malam, Al-Qadr artinya kemuliaan. Kalau digandeng Lailatul Qadar berarti artinya malam kemuliaan, malam yang penuh dengan kemuliaan. Sudah paham? Fahimtum? Fahimna insyaallah. Ya. Mudah-mudahan Allah memberikan pemahaman kepada kita ya, supaya dipahamkan kemudian nanti kita bisa mengamalkannya. Siap? Insyaallah. Nah, yang kedua adik-adik, Al-Qadr yang kedua artinya takdir. Artinya apa? Artinya takdir. Takdir apa, Kak? Takdir itu apa, Kak? Takdir itu termasuk salah satu dari rukun iman. Salah satu dari rukun iman. Rukun iman yang keberapa? Ayo, takdir itu rukun iman yang ke-1 apa kedua? Rukun iman yang ke-6. Betul. Jadi rukun iman yang ke-6 adalah iman kepada takdir. Takdir itu apa? Ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Karena di malam itu adik-adikku barakallahu fikum, para malaikat menjalankan tugas dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka menulis takdir-takdir peristiwa-peristiwa kejadian yang akan terjadi 1 tahun. Ya, itu disebut dengan takdir sanawi mungkin gitu ya. Jadi takdir tahunan. Jadi setiap tahun setiap ada Lailatul Qadar itu para malaikat menjalankan tugas dari Allah Subhanahu wa taala ya untuk menulis takdir-takdir ketentuan-ketentuan Allah yang akan terjadi di muka bumi ini, di alam semesta. Bukan untuk kita saja adik-adik, tapi untuk semua makhluknya. Ya. Dan kita termasuk dari makhluknya. Ya. Nah, itulah arti yang kedua dari Lailatul Qadar. Pada malam itu ada malam Qadar, pada Lailatul Qadar berarti malam yang padanya ditulis takdir-takdir ya, dalam 1 tahun. Takdir sanawi. Ya, itu artinya. Ya, kalau boleh ulangi ya. Lailatul Qadar ada 2 kata, Lailah dan Qadar. Lailah artinya malam, Al-Qadr ada 2 arti juga adik-adik. Ya, ada 2 arti juga yang kita sebutkan insya Allah di hari ini ya, yaitu tentang kemuliaan, yang kedua tentang takdir. Jadi Lailatul Qadar itu adalah malam penuh kemuliaan atau malam yang di situ ada ditulis ya, para malaikat menulis takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Sudah paham? Insyaallah. Kemudian adik-adikku barakallahu fikum, kok bisa 2 arti Kak Abu Ilyas? Kan 1 kata, Lailatul Qadar, Al-Qadr, kenapa kok bisa 2 arti? Nah, adik-adikku barakallahu fikum, tatkala kita membaca Al-Qur'an, kadang nanti ada ayat ini dijelaskan oleh ayat ini. Ayat di sini dijelaskan di ayat yang lainnya. Ayat yang ada di surat ini dijelaskan dengan hadis ini, dengan ini dan lain sebagainya. Oleh karena itu adik-adikku barakallahu fikum, tatkala kita pelajari Al-Qur'an, kita baca Al-Qur'an, di situ memang ada keterangannya. Ya,
ada keterangannya bahwasanya Al-Qadr itu bisa berarti malam kemuliaan, bisa berarti malam yang di situ malaikat Allah menulis takdir yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, menulis ketentuan-ketentuan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus yang benar mana, Kak? Yang pertama apa, yang kedua? Malam kemuliaan atau malam yang di malam itu ditulis takdir-takdir dari Allah Subhanahu wa taala? Adik-adikku barakallahu fikum, kedua-duanya adalah betul. Kenapa? Karena kedua-duanya itu enggak bertentangan adik-adik ya. Tidak bertentangan. Ya. Nanti akan kita pelajari insyaallah taala ya. Yang pertama adik-adik, di dalam malam tersebut diartikan malam kemuliaan karena di dalam ayat yang lain Allah pernah berfirman juga, wa ma qadarullaha haqqa qadri, dan mereka tidak menghormati Allah dengan penghormatan yang semestinya. Mereka tidak memuliakan Allah dengan pemuliaan yang semestinya. Jadi al-qadr di situ artinya apa? Kemuliaan, memuliakan, menghormati. Ya, seperti itu. Nah, terus kalau di dalam surat Al-Qadr tadi artinya apa, Kak Bilas? Adik-adik bisa dibuka terjemahannya ya, Al-Qur'an terjemahnya ya, mungkin dari Kemenak ya. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Qur'an pada malam Qadr. Nah, di situ disebutkan malam Qadr. Nanti di catatan kaki itu dijelaskan malam Qadr mempunyai beberapa arti, di antaranya adalah malam kemuliaan karena di dalamnya diturunkan Al-Qur'an dari Lauhul Mahfuz adik-adik ya. Kemudian diturunkan ke langit dunia, ke Baitul Izzah ya. Nanti akan kita pelajari insyaallah taala. Nah, adik-adikku barakallahu fikum, itu yang menyebutkan tentang kemuliaan. Kalau yang menjelaskan tentang takdir, Kak Ablias, dalam surat apa, Kak Ablias? Dalam surat Ad-Dukhan adik-adik ya, juz 25. Di surat Ad-Dukhan Allah berfirman, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah inna kunna mungdzirin fiha yufraku kullu amrin hakim amram min indina inna kunna mursilin, dan seterusnya ya. Nanti kalian bisa dilihat bahwasanya di situ dijelaskan, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan fiha yufraku kullu amrin hakim. Pada malam itu ya, pada malam itu dijelaskan segala urusan yang penuh dengan hikmah, urusan yang besar dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu menjelaskan itu adalah takdir-takdir Allah Subhanahu wa taala. Jadi artinya pada malam itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an, dan setiap malam itu Allah memerintahkan para malaikatnya untuk menulis takdir-takdir dalam satu tahun. Ya, berarti maknanya semuanya betul adik-adik. Artinya Lailatul Qadar dua-duanya tadi betul semuanya. Ya, karena di malam itu juga terjadi diturunkan Al-Qur'an, di malam itu pula Allah SWT memerintahkan para malaikat untuk menulis takdir-takdir yang akan terjadi. Nah, adik-adikku barakallahu fikum. Kemudian adik-adik, apa sih keutamaannya Lailatul Qadar itu? Nah, dengan mengetahui keutamaannya, nanti kita akan bisa memanfaatkan waktu yang ada. Siap? Kita pelajari. Adik-adik mungkin yang mau mencatat bisa juga ya, kalau nggak ketinggalan ya, soalnya nggak dituliskan di papan tulis mungkin ya. Nah, para ulama menjelaskan dari mungkin tatkala mereka mempelajari Al-Qur'an, mempelajari hadis-hadis Rasulullah, di situ Allah para ulama menjelaskan kepada kita apa keutamaannya Lailatul Qadar. Yang pertama adik-adik, yang pertama, Allah Subhanahu wa taala menurunkan malam tersebut kitab suci Al-Qur'an ya, sebagai petunjuk bagi manusia, hudal linnas ya.
hudal linnas, sebagai petunjuk bagi manusia. Ya, di dalam surat Al-Baqarah kalau nggak salah ya, syahrul ramadhanalladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatim minal huda wal furqan. Itu dijelaskan juga bahwasanya pada bulan Ramadan nanti diturunkan Al-Qur'an, ya, sebagai hudal linnas, sebagai petunjuk bagi manusia, dan wa bayyinatim minal huda wal furqan, yang sebagai pembeda, ya, antara yang baik dengan yang buruk, antara yang hak dengan yang batil, ya, dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, ya. Dan oleh karena itu Al-Qur'an adalah petunjuk hidup kita, ya. Pelajari Al-Qur'an, amalkan Al-Qur'an. Dengan mengamalkan Al-Qur'an, kita nanti akan hidup bahagia di dunia dan di akhirat. Kenapa? Karena Al-Qur'an diturunkan dari Allah Subhanahu wa taala, zat pencipta alam semesta, yang mengetahui bagaimana seseorang itu akan hidup bahagia. Karena kebahagiaan itu bukan berlimpahnya harta, adik-adik. Karena kebahagiaan itu bukan tingginya tahta, adik-adik. Ya, bukan tingginya pangkat dan jabatan, tapi dengan agama Islam ini, ya, maka seseorang akan hidup berbahagia. Ya, belum tentu orang yang tinggalnya di rumah yang mewah, rumah yang besar, kendaraannya banyak, mengkilat, mereka hidup bahagia. Belum tentu, adik-adik. Dan belum tentu juga orang yang tinggal di bawah kolong jembatan, ya, rumahnya beratapkan atap jembatan, mungkin ya namanya di bawah kolong jembatan, nggak ada tembok-temboknya sebagai dinding-dinding, hanya mungkin apa, karung-karung yang dibentangkan biar nggak kelihatan orang dari luar atau gimana dan seterusnya, sama anak istrinya di situ. Mungkin mereka bisa bahagia, ya, karena kebahagiaan itu bukan harta, bukan banyaknya harta, ya, tapi kebahagiaan itu adalah apabila seseorang bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan baik dan benar, mengikuti aturannya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu. Jadi di malam itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an, ya. Ibnu Abbas menjelaskan bahwasanya Allah menurunkan Al-Qur'an pada malam itu sekaligus semuanya, dari Lauhul Mahfud, ya, ilal Baitul Izzah, sampai Baitul Izzah di langit dunia. Lauhul Mahfud di atas langit ketujuh, ya. Kemudian diturunkan ke Baitul Izzah di langit dunia. Dari langit dunia itulah malaikat Jibril, dari Baitul Izzah itulah malaikat Jibril menurunkannya kepada Rasulullah secara berangsur-angsur. Selama berapa tahun kemarin? Ya, selama berapa? Kurang lebih 23 tahun. 13 tahun Rasulullah di Makkah, 10 tahun Rasulullah di Madinah, ya. Itu jadi Al-Qur'an itu diturunkan sedikit selama kurang lebih 23 tahun. Kalau pas malam pertama kali Allah turunkan Al-Qur'an itu pada bulan Ramadan, ya, Lailatul Qadar, ya, itu sekaligus semuanya dari Lauhul Mahfud, ya, kemudian diturunkan ke langit dunia di Baitul Izzah, ya, itu. Nah, adik-adikku barakallahu fikum. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa taala mengagungkannya dengan bentuk pertanyaan, wa ma adraka ma Lailatul Qadar, dan tahukah kalian apa itu Lailatul Qadar? Disebutkan, diungkapkan dengan ungkapan tersebut, dengan pertanyaan tersebut, itu menunjukkan bahwa itu sangat mulia, adik-adik, ya. Kalau itu nggak terlalu mulia, mungkin nggak ditanyakan, ya, seperti itu. Dan malam itu, adik-adik, malam itu lebih baik dari 1000 bulan. Nah, keutamaan yang ketiga, satu malam itu lebih mulia, lebih baik dari berapa tadi? 1000 bulan, ya. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Bahwasanya satu malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Bayangkan adik-adik,
Perhatikan, Kak Ulis kasih gambaran ya. Apabila seseorang itu melakukan ibadah, sholat misalnya, sholat tarawih di malam itu, kemudian bertepatan dengan malam Lailatul Qadar, bertepatan dengan Lailatul Qadar, maka amalannya, sholat tarawihnya itu lebih baik dari amalan-amalan dia selama 1000 bulan. Ya. Jadi amalan-amalan di malam itu, ibadah di malam itu bisa lebih mulia, lebih besar pahalanya mungkin ya, dan seterusnya daripada 1000 bulan. Nah, itu adik-adikku barakallahu fikum. Kalau kita bisa beribadah dengan baik dan bertepatan dengan malam Lailatul Qadar. Terus malamnya kapan itu Kak? Tanggal berapa malam Lailatul Qadar itu? Nah, nanti akan kita pelajari insya Allah ya. Keutamaan yang ketiga, para malaikat turun di malam itu adik-adik. Ya. Turun sejak malam sampai terbitnya fajar, hatta matola'il fajar. Dalam malam itu penuh keselamatan, penuh rahmah, penuh keberkahan. Para malaikat turun membawa keberkahan, membawa rahmat, membawa ya, kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalam malam itu, semalam penuh adik-adik, ya, hatta matla'il fajar, sampai matahari terbit. Matahari terbit ya sampai fajar. Ya, terbit fajar. Subuh maksudnya ya. Bukan matahari terbit, matahari terbit sudah jam 6 mungkin ya. Sampai fajar. Jadi sampai subuh ya. Jadi Lailatul Qadar dari malam. Berarti malam itu dimulai dari mana adik-adik? Dari maghrib. Loh, kan maghrib masih sore Kak Abulias. Malam itu kalau sudah jam 9, jam 10 itu baru malam Kak Abulias. Adik-adikku barakallahu fikum, kalau kita mempelajari agama kita, membaca Al-Quran, baca hadis, kemudian disebutkan malam, namanya malam itu dimulai dari terbenamnya matahari. Ya. Dan itu dimulainya hari juga adik-adik. Ya. Hari Jumat dimulai kapan? Tatkala hari Kamis, sudah hari Kamis, kemudian mataharinya terbenam. Nah, saat maghrib itulah sudah masuk hari Jumat. Ya. Dan berakhir nanti ketika sudah asar, selesai asar, matahari terbenam. Nah, kalau nanti sore matahari sudah terbenam, sudah adzan maghrib, berarti itu sudah masuk hari Sabtu. Ya. Beda dengan pelajaran-pelajaran mungkin di IPS adik-adik ya. Kalau pelajaran IPS, pelajaran kalian mungkin ya, maka namanya malam hari itu dimulai dari pukul 00 gitu ya. Ya, itu hukum internasional mungkin ya yang dipakai di pelajaran-pelajaran kita di kelas ya. Tapi kalau di agama kita ya, namanya hari itu dimulai dari malam tadi ya. Dengan terbenamnya matahari itulah sudah ganti hari. Dan itulah awal hari tersebut, ya. Dan itu mulai malam, dan terus sampai apa? Sampai subuh, ya. Nanti harinya dilanjutkan lagi sampai terbenam lagi dan seterusnya. Nah, adik-adikku barakallahu fikum. Kemudian salah satu keutamaannya juga, ya, salah satu keutamaan Lailatul Qadar juga adalah Allah menurunkan tentang keutamaan Lailatul Qadar dalam sebuah surat dalam Al-Quran yang dibaca sepanjang masa hingga hari kiamat. Dalam Al-Quran dari Al-Fatihah sampai Anas ada satu surat khusus. Ya, itu salah satu bukti bahwasanya Lailatul Qadar, malam Qadar itu merupakan malam yang sangat mulia, malam yang sangat utama, malam istimewa. Malam adik-adik istimewa. Ini malam yang sangat ditunggu oleh semua manusia yang beriman tentunya. Yang ingin mendapatkan pahala berlipat ganda. Sehingga nanti bisa masuk ke dalam surga dan terhindar dari api neraka yang menyala-nyala. Siap adik-adik? Insyaallah ta'ala ya. Kita berdoa kepada Allah SWT, mudah-mudahan Allah SWT memberkahi kita, memberikan kita
taufik dan hidayahnya sehingga kita bisa beribadah dengan baik di malam tersebut. Ya. Terus kapan malam itu Kak Abu Ilyas? Tanggal berapa sih? Adik-adikku barakallahu fikum, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberitahukan kepada kita bahwasanya Lailatul Qadar itu adanya di 10 hari terakhir. Tanggal berapa Kak Ilyas? Tanggalnya tanggal yang ganjil, malam-malam yang ganjil. Ganjil itu gimana sih? Ganjil itu ya 1, 3, 5. Namanya ganjil itu nggak bisa kalau dibagi 2, nggak bisa adik-adik. Ya, adik-adik punya permen 3, dibagi 2. Ini adik, ini kakak, misalnya gitu. Tinggal sisa 1, ya kan? Namanya ganjil. Beda dengan 4. Adik-adik punya permen 4, dibagi 2, 2, 2. Punya permen 2, 1, 1. Itu namanya genap. Nah, lawannya genap apa? Ganjil. Ya, seperti itu. Nah, ternyata Lailatul Qadar itu kita diperintahkan oleh Rasulullah, carilah Lailatul Qadar itu di 10 hari terakhir. Ya. Terutama di malam-malam ganjil 21, 23, 25, 27, 29. Nah, dari malam-malam itu, iya, semuanya dicari. Ya, lebih-lebih lagi di malam 27. Ya, lebih-lebih seperti itu. Lebih dimaksimalkan lagi. Ya, seperti itu adik-adik barakallahu. Jadi tidak diberitahukan tanggal berapanya, dan para ulama menjelaskan bahwasanya setiap tahun itu berbeda-beda. Mungkin bisa di 21, mungkin bisa di 23, mungkin di 27, mungkin 29, atau mungkin di 25, misalnya tahun ini 25, tahun besok 25, tapi tahun depan ganti lagi. Wallahu a'lam, sesuai dengan sesuai dengan kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Intinya kita saja berusaha semaksimal mungkin. Di setiap malamnya kita perbanyak ibadah, sholat tarawihnya, sholat berjamaahnya, bersedekah, membaca Al-Quran, berzikir, dan amal-amalan yang lainnya ya adik-adik. Ya, yang itu semuanya nanti akan lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan itu kalau dihitung berapa tahun Kak Abu Ilyas? Ya tinggal bagi saja adik-adik ya. 1000 dibagi 12. Berapa? Silahkan diambil kalkulatornya. Tik 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 tik. Ketemu? Berapa? 1000 bulan itu kalau dibagi 12 bulan ketemunya 83,4 kalau nggak salah adik-adik ya. Jadi apabila kita beramal, beribadah dan bertepatan dengan malam Lailatul Qadar itu, maka kita akan mendapatkan keutamaan yang luar biasa sebanding dengan 83,4 tahun. Padahal umur kita berapa coba? Rata-rata umurnya umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu antara 60 dan 70. Yang lebih dari 70 itu sangat jarang adik-adik. Ya, meskipun ada ya, tapi jarang. Rata-rata 60 sampai 70 tahun. Lah kalau kita setiap tahunnya bisa ya, bertepatan dengan malam Lailatul Qadar, ya. Malam Lailatul Qadar, sudah malam Lailatul double Kak Ilyas gitu. Lailatul Qadar saja misalnya itu. Enggak apa-apa lah karena sudah terbiasa malam Lailatul Qadar. Ya, Lailah kan malam. Jadi kalau dibaca malam Lailatul Qadar berarti ya malam Qadar gitu ya. Tapi enggak apa-apa, namanya kadang kita juga nyebut istilah seperti itu adik-adik ya. Memudahkan. Jadi tatkala kita pas bertepatan dengan itu, kita akan mendapatkan bonus pahala plus. Nah, bisa dikatakan gitu ya adik-adik. Umurnya mungkin bisa berlipat-lipat gitu ya. Seperti kita umurnya berpuluh-puluh tahun, mungkin beratus-ratus tahun. Ya, meskipun tinggal di dunia mungkin 60 sampai 70 tahun. Kalau setiap tahunnya itu bisa bertepatan dengan malam Al-Qadar, ya, Lailatul Qadar, maka akan lebih umurnya mungkin ya. Seperti itu. Nah, adik-adikku barakallahu fikum. Kalau pas kita beribadah di malam itu,
mungkin kita perbanyak doa. Ya, perbanyak doa. Doanya bagaimana Kak Abilas? Doanya adik-adik yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini pernah ditanyakan oleh Ibunda Aisyah, ya, Ummul Mukminin, ibunda kita, ibunda kaum mukminin Aisyah radhiyallahu anha, ya, pernah bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, wahai Rasulullah, bila aku mendapati Lailatul Qadar, apakah yang saya ucapkan? Ya, maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, menjawab pertanyaan dari Aisyah tadi. Katakanlah wahai Aisyah, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya. Loh Kak, itu kan yang diajari hanya ibunda Aisyah. Apakah itu juga berlaku bagi kita juga? Iya adik-adik. Ya, yang diajarkan Rasulullah kepada para sahabatnya, 1, 2, 3 sahabat, itu berlaku kepada umat yang lainnya juga. Ya, jadi tatkala kita malam-malam ganjil ya, perbanyaklah doa Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Sudah hafal adik-adik? Ya, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Sekali lagi, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Artinya apa? Ya Allah, Engkau adalah Maha Pengampun, Engkau adalah Zat Maha Pengampun dan mencintai, ya, mencintai orang yang meminta ampun. Ya, maka ampunilah aku. Jadi kita perbanyak doa tersebut adik-adik ya, supaya nanti dosa-dosa kita diampuni oleh Allah SWT. Bukan termasuk orang-orang yang rugi. Siapa mereka orang yang rugi? Ramadan sudah berlalu tapi dosa-dosanya nggak diampuni. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan Allah SWT mengampuni dosa-dosa yang pernah kita kerjakan adik-adik ya. Dosa-dosa di tahun ini, mungkin dosa-dosa yang lalu pun juga, dan seterusnya ya. Adik-adik barakallahu fikum, tak terasa waktunya sudah habis adik-adik ya. Waktunya sudah habis, dan apa boleh buat, harus kita akhiri adik-adik sampai sekarang. Ya, kita akhiri pertemuan kita di hari ini, dan sampai jumpa mungkin setelah liburan nanti adik-adik ya. Pekan depan mungkin hanya siaran ulang ya, Kak Bilas nggak bisa nemeni adik-adik. Mudik ya Kak Bilas, insya Allah ya, karena Kak Bilas juga pengen pulang ke kampung halaman, ingin menikmati lebaran bersama orang yang dicintai oleh Kak Bilas. Siapa? Ya kedua orang tua Kak Bilas ya. Adik-adik pun juga gitu, bersama orang tuanya. Kak Bilas juga pengen pulang karena pas liburan. Ya, sampai jumpa insya Allah pada kesempatan yang akan datang. Mudah-mudahan Allah SWT mempertemukan kita di tempat di acara ya, sama insya Allah Ta'ala ya, dipenuhi dengan keberkahan. Adik-adik, wallahu a'lam bishawab, dan mohon maaf ya apabila ada kesalahan, mungkin Kak Bilas tadi ngomongnya mungkin salah-salah ya, mohon dimaklumi, dan mudah-mudahan Allah SWT memaafkannya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.